jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Sumartono Mulyo Diharjoso yang saya muliakan, saya selalu mendoakan insya Allah kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat, bahagia, dan sukses adanya. Bertemu dengan saya, Dr. Sumartono, dalam acara Beranda, berbagi cerita inspiratif dan aktual. Warga Beranda yang saya muliakan, serial Smart Woman kita kali ini mengupas tentang wanita hebat, wanita tangguh dalam putaran roda perbankan. Untuk itu dengan bangga kita undang Ibu Rini Fitriani. Ibu Rini ini adalah branch Consumer Funding Unit Head. Wah, keren juga nih jabatannya ini. Ya, Bu Rini apa kabar? Kabar baik, Iya, Pak Dekan. Panggilnya Pak Dekan atau Pak apa nih kalau di sini? Beliau mantan dosen saya. Pak ini aja, apa ya? Pak Umar aja, Pak Umar. Nah, kan nama saya Sumartono jadi. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Rini yang sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan ngurusi dunia perbankan yang kita tahu ini bulan Desember ya, kegiatannya banyak banget, masih menyempatkan diri untuk menyapa warga Beranda. Kita menyebutnya, pemirsa kita Bu Rini, warga Beranda. Beranda itu sendiri adalah berbagi cerita inspiratif dan aktual. Nah Bu Rini, sebelum kita mengutak-atik bagaimana lika-liku hidup ibu ya, sehingga pada akhirnya menjadi kepala cabang unit pemasaran ya. Nah, kita pengen tahu juga ini yang ringan-ringan saja. Menurut ibu, menurut Bu Rini itu bahagia itu apa sih? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Beranda. Salam kenal. Salam sejahtera buat kita semua. Ini saya mendapat kehormatan dari Bapak dosen saya, berapa puluh tahun yang lewat ya Bapak ya, diundang untuk berbagi cerita pengalaman-pengalaman hidup. Ini merupakan suatu penghargaan bagi saya untuk bisa berbagi di warga Beranda. Baik Pak dosen, bahagia itu sebenarnya relatif ya, tergantung masing-masing kita bagaimana menyikapi. Sebenarnya bahagia itu sederhana sekali. Kalau saya sih, bagaimana saya mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada saya, itu merupakan suatu kebahagiaan bagi saya. Bagaimana saya bisa ikhlas menjalani kehidupan ini, itu merupakan suatu kebahagiaan bagi saya. Baik itu suka maupun duka, itulah kebahagiaan saya. Jadi menurut saya, singkat aja, bahagia itu bagaimana kita secara ikhlas menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, baik. Warga Beranda, ternyata bagi Bu Rini bahagia itu sederhana. Dan memang bahagia itu sederhana. Ketika ikhlas menjalani hidup ini, baik dalam suka maupun duka, lalu menjalani apa yang sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa, itu bahagia buat Bu Rini. Tapi Bu Rini, bisa nggak Bu Rini ceritakan momen yang paling membahagiakan dalam hidup Bu Rini? Saya paling bahagia ketika saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Itu yang utama. Iya. Karena tidak ada lagi yang bisa saya inginkan kecuali orang tua. Ya. Saya bisa begini, bisa menjadi orang yang seperti ini karena orang tua saya. Ya. Jadi yang utama saya orang tua, keluarga. Nah itulah yang paling bisa saya inginkan. Boleh nggak diceritain seberapa dekat ibu? Orang tua masih lengkap? Papa meninggal sekitar 4 tahun yang lalu. Nah, ibu masih saat sekarang. Kebetulan di saat inilah saya membuktikan sebagai anak yang berbakti kepada beliau. Kebetulan saat ini beliau sudah berusia 81 tahun. Dan
sekarang memang lagi membutuhkan saya. Beliau sudah tidak bisa bangun lagi. Nah, mungkin saat inilah saat yang paling saya tunggu-tunggu, bisa mengabdikan sebagai anak, membaktikan diri. Gimana saya bisa membalas jasa-jasa beliau. Di saat inilah yang harus saya buktikan bahwa saya itu memang ada di samping beliau. Nah, saat inilah. Berarti memang sosok ibu atau orang tua itu yang sosok ibu paling sangat dikagumi ya. Paling saya inikan, dan beliau juga, kami cukup dekat, kedekatan saya sama beliau kemana aja. Waktu pertama saya berkarir juga ke Banda Aceh, beliau selalu sama saya. Beliaulah yang menuntun saya dalam kehidupan ini, saya bisa menjadi begini. Semua beliaulah, tidak bisa lepas dari tangan beliau. Berkat kegigihan beliau juga saya bisa eksis di perbankan. Apa sih prinsip-prinsip hidup yang diajarkan oleh ibu sehingga membuat Bu Rini menjadi kuat dan memilih, termasuk memilih jalur di perbankan ya? Yang pertama tentu kejujuran dan semangat beliau, kejujuran dan kegigihan. Bagaimana kita itu harus gigih memperjuangkan hidup kita. Di samping kegigihan itu kita harus berjalan dengan kejujuran, keikhlasan. Itu yang nilai-nilai selalu beliau tanamkan kepada saya. Dulu pertama kali saya hampir tidak diterima di BTN. Kebetulan saya berkarir di Bank BTN. Waktu penerimaan dulu saya sempat karena ada suatu sedikit. Nah, tapi karena dorongan beliau, akhirnya memang rezeki kita, memang Allah menakdirkan kita di BTN. Tapi karena beliau, enggak, kamu pasti terima. Nah, beliau yang selalu mensupport saya, pasti, Rini bisa pasti mampu untuk itu. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan doa beliau. Nah, kekuatan beliau lah yang membuat saya bisa bisa kuat, dan bisa berkarir di perbankan. Tapi kalau boleh tahu, maaf pertanyaannya, Ibu Bu Rini apakah berkarir di perbankan juga? Tidak, beliau bekerja sebagai PNS. Nah, beliau wanita kuat, termasuk yang inilah dulu waktu zamannya beliau. Beliau memang wanita perkasa. Itu kita benar-benar sampai saat ini kita buktikan karena kegigihan beliau bisa bertahan sampai saat ini. Kebetulan kemarin karena penyakit beliau sempat drop, tapi karena memang kegigihan beliau, semangat hidup beliau, alhamdulillah berkat kuasa Allah juga beliau masih bertahan sampai saat ini. Dikuatkan lagi oleh kasih sayang ditunjukkan oleh anak-anaknya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Bu Rini, satu keluarga itu Bu Rini ada berapa? Saya bertiga bersaudara, perempuan, kebetulan saya yang paling kecil. Tiga-tiganya perempuan tuh? Tiga-tiganya perempuan. Sri Kandi. Nah, Sri Kandi Pak. Jadi kebetulan juga kebetulan yang dua lagi di luar kota. Nah, kebetulan beliau sama saya dari dulunya. Dan mungkin nggak tahu ya, emosional anak yang bungsu ya. Tahu juga nih kemana saya pergi beliau selalu berada di samping saya. Jadi saya memang sosok ibu merupakan sosok yang luar biasa bagi saya. Kalau boleh tahu tadi kan ada 2 kakak berarti ya? Itu berkarir juga di perbankan atau? Oh tidak, PNS juga. Oh PNS ya? Artinya mengikuti jejak ibu? Iya, jejak ibu. Apakah memang jalur menjadi perbankan itu memang cita-cita Bu Rini? Cita-cita saya. Jadi apa yang melatar belakang itu? Iya, waktu dari SMA saya sudah memang minatnya memang dulu saya pernah waktu di SMA dulu kan kita punya penjurusan ya, penjurusan biologi, IPS ya. Nah kebetulan saya dapat di bio secara IPA. Nah tapi saya tidak mau, saya justru meloncat ke IPS. IPS ya? Iya, saya minta pindah. Saya memang cita-citanya nggak tahu kan dulu kayaknya enak bener ngeliat orang kerja di bank itu kan cantik-cantik bersih kan dulu gitu image-nya kerja di bank kayak gitu ya. Kayaknya kok enak gitu ya, kayaknya passionnya di sana kayak gitu. Nah pas waktu kuliah, waktu SMA justru juga memang saya menguasai pembukuan yang kayak gitu kan memang udah saya harus dapat masuk perbankan karena kok kayaknya enak kerja di perbankan kayak gitu ya. Nah bisa menyalurkan ini kita juga pemikiran-pemikiran kita, mungkin saya pikir kayak gitu dulu. Nah waktu tamat kuliah, tamat SMA, kebetulan saya juga masuk ke
perbankan, kuliahnya di perbankan sebelum ke ini. Karena memang tujuannya memang dari dulu tuh udah saya memang harus kerja di bank. Bank ya. Gak tahu kenapa panggilannya udah dari situnya. Itu apakah ada diskusi tadi kan ibu dibentuk oleh yang mengagumi ibu, artinya kegigihan, kejujuran itu memang dibekali oleh ibu ya. Iya. Nah, apakah ada ibu Rini diskusi atau Iya. memang gimana ceritanya? Jadi waktu itu memang kalau orang tua sih tidak ada memaksa, tidak ini. Cuman memang mungkin beliau juga melihat passion kita ada ke arah ke sana. Nah, beliau juga mengawal kita. Nah, waktu kita diskusi, beliau melihat bakat-bakat kita. Nah, beliau memang mengarah kita kuliah sesuai dengan jalur yang memang kita cita-citakan. Jadi waktu SMA itu udah cita-cita. Soalnya kan waktu dulu kita suka ngisi-ngisi agenda, gitu ya. Cita-cita kerja di perbankan, gitu. Kita minta karir di perbankan. Udah, pokoknya enak tuh kayaknya. Jadi kerja di bank itu kayaknya gimana gitu ya. Jadi memang udah dicita-citakan. Terus apakah juga tahu karena Bu Rini merasa karena Bu Rini memang cantik ya. Jadi ini saya passionnya di sini, terus fisik saya juga ini mendukung nih ya. Mungkin sudah alamnya juga ya. Itu sudah otomatis mengiring ke sana mungkin. Nah, ya mungkin udah Allah juga udah menetapkan jalannya gitu ya. Jadi apapun yang jalannya kita ini memang sepertinya memang ini jalan saya. Selalu dibukakan kali ini mungkin ini kayak gitu kan. Alhamdulillah sampailah tujuan kita ya memang. Nggak ada yang dulu melamar pekerjaan pun selalu jalurnya ke perbankan. Padahal ibu kan PNS, kita masuk ke sini aja. Nggak mau lagi, pokoknya maunya kerjanya di bank. Bu Rini menarik tadi Ibu Rini sebutkan bahwa kalau saya tidak salah tangkap bahwa pernah juga kerja di Banda Aceh gitu. Iya benar. Gimana ceritanya kalau atau bisa nggak diceritakan ke warga Belanda tentang bagaimana ibu meniti karir di perbankan? Diceritakan dari awal juga oke. Kenapa kok pandangan saya ibu kan di Padang, mungkin tesnya juga di mana? Di Padang. Nah tapi kok bisa ceritanya gimana ceritanya? Ya gitulah, memang keberhasilan kita itu tidak langsung di atas ya Bapak ya, kita merintisnya juga dari bawah. Nah waktu itu memang penerimaan saya di Padang. Nah waktu angkatan saya itu memang ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah kebetulan saya ditempatkan di Banda Aceh. Nah 4 tahun, selama 4 tahun saya di Banda Aceh. Ya di masa-masa sulit lah waktu itu. Waktu itu ada pergerakan GAM. Saya sempat menikmati di sana. Gimana kita diteror itu memang saya rasakan juga. Saya rasakan juga rumah ditelepon, kita diteror, harus keluar dari rumah begitu kan. Jadi waktu itu ibu juga ikut sama saya. Ibu jadi udah satu ada ini juga ketakutan kayak gitu kan. Wah itu waktu itu masa-masa inilah, masa yang lumayan tegang gitu kan. Nah karena kondisi tambah parah, akhirnya manajemen pusat kita memerintahkan untuk yang putra daerah tetap di Banda Aceh, yang tidak putra daerah dikembalikan. Alhamdulillah saya bisa dikembalikan ke Padang. Tapi selama 4 tahun? 4 tahun saya di Banda Aceh. Itu bagaimana ibu menjalani hari-hari? Ya, itulah. Di situ waktu masih gadis itu. Kalau boleh tahu dari tahun berapa itu? Dari tahun 95 sampai tahun 99. 95, 99 ya? Lumayan lama lah di Banda Aceh. Jadi saya mau mulai karir dari Banda Aceh. Nah, umur berapa itu? Umur 26. 26 tahun ya? 25 ya? 25 sampai 27, 27 merit, 28 pindah ke Padang. Oh berarti ibu merit itu masih di sana? Masih di sana. Masih sempat di sana. Jadi kita sempat pisah-pisah sama suami. Suami biasalah LDR. Suami di Padang? Di Padang. Suami di Padang. Suami di Padang. Iya, nggak sempat dapat orang apa ya? Nggak mau jadi orang jodohnya orang Padang juga. Tetap orang Padang juga. Alhamdulillah. Kalau nggak belum tentu juga saya bisa pindah ke Padang. Iya. Dari Padang, kemudian 4 tahun di Banda Aceh. Baru nanti ditarik lagi. Nah, itu waktu pertama ibu jadi apa, teller ya? Pertama saya
di teller di Banda Aceh. Ya bisa dibayangkan lah dalam kondisi masih gadis sendiri. Ya di waktu biasa lah, yang namanya baru-baru jadi karyawati gitu kan, masih banyak cemennya. Dan sebentar nelfon ke orang tua, tapi alhamdulillah ibu selalu ngasih kekuatan. Wah, katanya mau berkarir baru di Banda Aceh aja udah ini. Tapi alhamdulillah waktu pas saya diterima di Bank BTN, nggak lama setelah itu ibu pensiun. Nah ikut ke saya, mendampingi di Banda Aceh. Nah beliau lah yang selalu mengingatkan saya, menguatkan beliau itu betul-betul seorang yang hebat lah. Saya nggak bisa membayangin juga itu kan, hari-hari waduh, gimana antara profesionalisme kerja dengan rasa cemas gitu. Malahan kita sempat ini juga, nasabah kita ada juga yang dari gamnya itu kan, developer kita. Tapi ya mereka kan tidak membawa untuk kita. Nah, waktu keadaan sudah penting, baru kita dipindah. Diputuskan oleh manajemen kantor pusat, masing-masing yang ini dipulangkan, yang putra daerah yang berkarir di sana. Tapi waktu kerja-kerja itu ada nggak pengaruh ke badan jadi buruk? Dinikmatin aja, karena kita tadi Pak, gimana kita ikhlas, karena itu kan sudah konsekuensi dari pilihan kita. Nah, konsekuensi dari pilihan kita ya kita jalanin, tapi kita enjoy. Nikmatin aja ya. Jadi kata kuncinya warga Branda ya dinikmati aja dengan ikhlas, apapun yang udah ditetapkan. Berarti itu kan yang terbaik untuk kita. Terus bisa Ibu ceritakan bahwa hingga akhirnya Ibu diangkat menjadi kepala cabang unit pemasaran itu ya. Nah, itu gimana? Tentu dari tadi di Ibu teller berapa tahun perkembangannya sehingga Ibu juga naik. Iya, alhamdulillah saya termasuk ya lumayan cepat gerakannya untuk ini, tidak terlalu lama di teller. Saya sempat juga pindah ini tetap menjadi staf waktu itu dari teller ke bagian kredit, ke customer service. Jadi saya sudah juga ya alhamdulillah mungkin manajemen percaya kepada kita. Saya sempat dipindah-pindahkan kemana aja kita ikutin gitu ya. Ya untuk menambah ilmu kita, itu menempa kita. Nah dengan banyak tempat yang kita unit-unit yang kita tempati, itu menambah pengetahuan untuk kita. Nah karena kepercayaan manajemen, pertama sekali saya diberi jabatan supervisor teller. Ya, alhamdulillah diberi kepercayaan. 2009, 2 tahun supervisor teller, kemudian saya diangkat lagi menjadi kepala kantor kas. Di Lubuk Buaya, BTN Lubuk Buaya. Alhamdulillah setelah beberapa tahun di situ Lubuk Buaya berkembang lagi, dipercaya lagi untuk naik lagi menjadi kepala cabang pembantu di BTN Basaraya. Ya, kemudian alhamdulillah berkarir sebentar di situ, ditarik sebagai kepala marketing sekarang, brand consumer funding unit head. Ya, itu sejak kapan? Sudah 2018. 2018 sekarang ya, berarti sudah 2 tahun ya. Iya. Bisa nggak menceritakan apa sih suka dukanya gitu menjadi seorang banker, dan ya ketika tadi menarik ketika Ibu Rini menikah dengan suami itu kan statusnya sudah pegawai bank. Nah, apa yang Ibu Rini katakan sebelum merit dan sudah merit, nah bagaimana sehingga sampai sekarang saya yakin dan percaya dukungan suami itu besar gitu? Iya, yang pasti ridho suami itu yang utama, itu yang saya pegang. Nah, itu sudah komitmen kita berdua, dan beliau alhamdulillah support dengan karir saya sebagai di perbankan. Nah, saya juga tentu tidak mau meninggalkan keluarga hanya demi karir. Kita kalau bisa kedua-duanya seimbang, dan itu sudah kita sepakati dari awal dengan suami, dan alhamdulillah suami sampai sekarang masih mendukung. Nah, buktinya juga alhamdulillah
karir kita bisa naik itu karena ridho suami. Ridho suami ya. Nah, bagaimana kita bisa membagi sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita karir. Nah, itu yang harus kita yang sebagai perempuan, kita juga harus sadar setinggi-tinggi apanya kita di kantor, tapi kalau di rumah tetap merupakan tunduk kepada suami. Kita merupakan ibu dari anak-anak kita. Istilahnya makmum ya. Benar. Suami itu imam. Imam. Iya, menarik apa namanya yang Ibu sampaikan, warga beranda. Jadi kata kuncinya itu ikhlas dan ingat tuh ridho suami. Iya. Ridho suami itu jalan untuk insya Allah nanti meraih surga. Amin. Amin. Ibu maaf, punya anak berapa? Saya punya putri 2. Iya. Yang pertama, alhamdulillah sedang menjalani pendidikan di S2 sekarang saat ini, baru 21 tahun di Telkom. Universitas Telkom Bandung. Di alhamdulillah S1-nya juga di Universitas Telkom. Nah, kebetulan alhamdulillah masih bisa diandalkan untuk melanjutkan ke S2. Nah, sekarang saya lagi menjalani pendidikan di S2. Yang kedua baru kelas 3 SMP. Oh, jauh juga jalannya. Iya, itulah resiko salah satunya Pak, wanita karir. Jadi semuanya harus direncanakan. Iya. Harus direncanakan. Apa namanya, mengikuti program pemerintah ya. Mengikuti program pemerintah. Dan suami mendukung. Gitu. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, suami juga perbankan atau? Enggak, beliau di BUMD. BUMD. Ya, kebetulan beliau merupakan salah satu karyawan di PDAM Kota Padang. Oh, iya. Artinya apa namanya, dapat punya komitmen. Ya, keluarga nomor 1. Keluarga nomor 1. Ya, jadi ibu tetap menyeimbangkan ya antara profesional kerja dengan harmonisasi. Dengan harmonis sebagai ibu rumah tangga. Tetap itu. Bagaimana kita sebagai istri yang tetap mendukung karir suami juga. Nah, bagaimana karir kita sendiri juga bisa berjalan. Bagaimana anak-anak di rumah jangan sampai kita terlantarkan, pendidikan mereka tetap yang utama bagi kita. Ya, alhamdulillah. Yang pertama juga udah bisa menyelesaikan pendidikannya, dan suami juga alhamdulillah, dan kita juga alhamdulillah. Semua ya, karena itu tadi harmonisasi yang harus kita jalankan. Ya, kata kuncinya tetap menjaga keikhlasan ya, dan menjalankan peran dengan sebaik-baiknya. Oke, menarik ini. Tapi bisa nggak diceritain ke warga beranda, karena apa namanya, memang banyak orang ingin jadi kerja di bank, tetapi kadang-kadang yang sesungguhnya di bank bagaimana kita harus mempersiapkan diri, kemudian bagaimana kita mempersiapkan keluarga. Karena tak jarang yang saya dengar, karena warga beranda, saya ini sebenarnya konsumennya Bu Rini, karena saya adalah nasabah loyal dari BTN gitu. Nah, jadi kalau saya datang ke BTN, dulu saya belum kenal, tapi Bu Rini levelnya sudah tinggi gitu, bukan retail lagi. Ketika datang selalu menyapa nasabahnya. Nah, ini yang membuat kita jadi jatuh cinta gitu untuk BTN. Nah, kadang-kadang juga kita sering ngobrol-ngobrol sama pegawai bank itu, kadang-kadang pulangnya kan tidak malam, maksudnya tidak jam 4 atau malam. Nah, bagaimana Ibu menjaga harmonisasi ini gitu? Ya, yang pertama kata kuncinya komunikasi. Komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak, dengan teman-teman kita, tim kita di kantor. Nah, kalau komunikasi itu berjalan dengan lancar, insya Allah semua akan berjalan. Tugas kita, kewajiban kita, hak kita itu akan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Intinya memang tadi komunikasi. Kita sebagai karyawan, kita sebagai ketua tim misalnya di kantor. Nah, bagaimana kita mengomunikasikan pekerjaan-pekerjaan kita kepada adik-adik di bawah kita. Nah, itu semua akan berjalan dengan baik kalau komunikasinya bagus. Nah, begitu juga dengan keluarga kita. Walaupun kita ada di kantor, anak-anak tetap kita pantau, semua kita komunikasikan. Begitu juga dengan suami. Ada jadwal-jadwal tertentu, mungkin siang bisa jadi kita bisa makan bareng, begitu ya kan Pak dosen. Nah, ada waktu-waktu yang komunikasi yang kita jalin sama mereka, begitu. Jadi jangan karena kita kesibukan kita hanya di kantor, kita melupakan suami, kita melupakan anak-anak. Karena kesibukan kita di rumah, kantor kita bengkalai. Jadi
kita secara profesional saja. Apa masalah di kantor kita selesaikan di kantor, apa masalah di rumah kita selesaikan di rumah. Semuanya kita jalani, itu insya Allah. Ya. Jadi warga Belanda kata kuncinya adalah komunikasi. Jadi kalau komunikasinya lancar, semuanya menjadi lancar. Iya. Menarik, semakin menarik aja pembahasan kita warga Belanda. Tapi kita juga ingin tahu nih ke Bu Rini, pernah nggak Bu Rini itu mengalami masa-masa sulit dalam hidup? Iya, hidup ini tidak selalu enak kan. Pasti ada di atas, pasti ada kita di bawah. Nah, masa-masa itu pernah kita rasakan ya ketika saat-saat itu tadi. Dulunya kan waktu kita masih baru-baru berkeluarga, suami juga jauh. Nah, suami dari Padang dipindahkan ke luar kota. Saya pindah ke Padang, suami pindah ke luar kota. Saya kejar ke Padang, beliau lari ke luar kota. Nah, di saat itu anak-anak sudah butuh perhatian dari ayahnya, bapaknya, gitu kan. Nah, di situ kita harus ngambil sikap. Apakah selamanya kita akan LDR? Tentu tidak. Nah, semua harus ada konsekuensinya. Semua apapun yang kita ambil ada konsekuensinya. Akhirnya suami resign dari kerjaannya, akhirnya kita memulai dari nol. Kita memulai dari nol. PDM tadi? Oh belum, sebelum di PDAM beliau. Oh. Nah sebelum di PDAM beliau kan di konsultan Telkom. Nah beliau di Padang, kemudian ditempatkan ke Kalimantan, Sulawesi. Lumayan jauh. Iya. Kita bisa menjalani beberapa tahun. Beda pulau. Nah, bayangkan Pak dosen, beliau kita kejar ke Padang, beliau lari. Nah, akhirnya setelah kesepakatan kita, itu tadi komitmen kita, akhirnya diambil keputusan beliau resign, pindah ke Padang. Beliau tanpa job. Nah, bagaimana kita sebagai istri, Nah, bagaimana kita mensupport, mendukung suami kita, sementara kita punya pekerjaan, sementara suami kita masih kosong. Mencari. Nah, disitulah komunikasi kita sebagai suami istri. Dan alhamdulillah berkat keyakinan kita, berkat keusaha kita, berkat keyakinan kita ke yang di atas, berkat keikhlasan kita untuk keluarga, alhamdulillah akhirnya beliau memulai merintis dari bawah lagi juga di PDAM dan alhamdulillah sampai sekarang. Happy endingnya. Iya, Bu Rini, saya bisa bayangkan tuh warga Belanda, laki-laki itu ketika dia tidak punya kerja, itu mentalnya kena gitu, dan itu mempengaruhi psikisnya gitu. Tetapi Bu Rini, kita ingin tahu karena Bu Rini berhasil memberikan kekuatan energi positif kepada suami. Apa yang Bu Rini lakukan sehingga suami juga yakin bahwa saya masih imamnya gitu? Nah, apa-apa yang Bu Rini? Yang pertama kepercayaan bahwa beliau merupakan imam kita. Kita tetap menghormati beliau sebagai imam kita, apapun kondisi beliau. Dan kita percaya Allah sudah menetapkan rezeki itu untuk kita. Jangan berhenti meminta kepada yang di atas. Yakinlah setiap yang diberi nyawa pasti ada rezeki. Kita yakin itu. Kita selalu mensupport suami karena kita yakin kemampuan beliau ada. Kita sebagai istri, sudah ada orang bilang di belakang seorang suami yang hebat tentu ada dorongan yang bukan hebat, mungkin dorongan yang kuat dari yang doa dari istri. Alhamdulillah kita bisa keluar dari ini kita memulai dari zona yang nol, kita mulai ke tingkat atasnya lagi, ya alhamdulillah sampai sekarang ya inilah hasilnya. Pada saat itu kan memang posisi Bu Rini sudah ini kan sudah bagus gitu ya. Artinya bapak saja yang tapi bapak kalau Bu Rini pernah down nggak ketika dia non-job itu? Karena kekuatan kita sebagai ada orang yang memberi kekuatan dan beliau juga bisa menjalani dengan ikhlas. Kita berdua di situ tadi kita mengasih kepercayaan kepada beliau. Kita tetap menghormati beliau sebagai imam kita dan itulah yang beliau rasakan. Kita tidak pernah melecehkan beliau. Jadi beliau tetap mempunyai kekuatan bahwa saya walaupun bagaimana semua kan tergantung kita. Bagaimana kita memperlakukan suami kita, bagaimana kita mensupportnya, tetap menjadi orang yang kuat. Ya, alhamdulillah kita percaya.
kembali tadi lagi, gimana kita komunikasi berdua, kita saling sharing berdua, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang ini untuk beliau. Alhamdulillah Allah memberi jalan. Iya, warga Beranda kita banyak belajar dari Bu Rini. Ketika kita menghormati dan memperlakukan seorang suami sebagai imam, maka ada dorongan yang kuat untuk dia juga punya tanggung jawab dan membuktikan bahwa saya memang layak menjadi pemimpin di keluarga. Dan memang ini yang dipraktikkan oleh Bu Rini, kalau kita memandang orang lain sebagai aset, maka itu menjadi luar biasa. Suami tidak dikatakan suami kalau dia tidak punya istri. Begitu juga istri. Jadi saling mendukung. Ini kekuatan yang maha dahsyat. Bu Rini kan sudah berada di karirnya juga sudah bagus. Tetapi ada nggak obsesi yang Bu Rini atau keinginan yang Bu Rini ingin capai lagi di terlagi kan 2021 nih. Iya. Kalau keinginan itu kita sebagai manusia pasti ada, tidak bakalan ada habis-habisnya. Ya, yang pasti sekarang dengan keadaan sekarang kita sudah sangat bersyukur. Kita hanya tinggal menikmati aja lagi, menikmati. Kita hanya menjalankan air yang mengalir saja. Apapun sekarang, yang penting sekarang anak-anak sampai pendidikannya, mereka sampai cita-citanya. Kita mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu hanya obsesi saya, bisa mengantarkan anak-anak mencapai apa yang mereka inginkan, menjadi sama seperti saya, menjadi sebagai seorang istri, kalau mau berkarir, menjadi wanita karir yang tetap berpegang kepada nilai-nilai normal. Tidak dipaksa untuk tidak dipaksa untuk menjadi wanita karir seperti saya, harus diperbankan. Karena sepertinya saya melihat yang besar ini juga tidak ada bakatnya menjadi perbankan, lebih ke bapaknya sepertinya, tenaga IT gitu, tapi kan di Telkom, di teknik telekomunikasi. Nah, sepertinya ngikut ke bapaknya, gitu. Dia lebih senang IT ya. IT ya. Apalagi anak-anak milenial sekarang. Sama gadget apa gitu kan, lebih suka ke arah begitu sepertinya. Oke. Bu Rini, ini kan sekarang juga kita bicara tentang kekinian ya. Saya juga follower Bu Rini di media sosial, saya lihat juga aktif gitu. Nah, bagi Bu Rini, apa sih makna media sosial menurut Bu Rini? Ya, untuk saya media sosial itu lebih untuk menggali ilmu. Saya akan mengambil hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Memang banyak hal-hal yang tidak berguna bagi kita, itu tidak bakalan saya hiraukan. Nah, walaupun kadang di media sosial itu kita tidak bisa langsung mempercaya itu betul suatu berita. Nah, bagaimana kita bisa mensaring apa yang informasi yang itu yang dapat. Jadi kembali kepada kita, apakah kita apa yang kita terima itu langsung kita makan bulat-bulat, kita telan bulat-bulat, tentu tidak. Nah, bagaimana kita bisa menganalisa itu satu informasi, kalau memang itu berguna bagi kita ambil, kalau tidak itu kita buang. Nah, begitu juga yang dari kita men-sharing apa yang bermanfaat untuk masyarakat banyak. Ya, mungkin dengan lihat keluarga kita, apa yang bisa kita sharing untuk yang bisa mereka ambil dari kita. Jadi sharing dan sharing itu jadi kata kuncinya ya. Kemudian Bu Rini dalam mengelola media sosial itu kapan? Apakah sudah habis bekerja atau waktu istirahat, atau ada nggak waktu-waktu tertentu dalam mengelola media sosial? Ya, tergantung fleksibel aja Pak. Kadang memang kalau lagi di tengah-tengah kesibukan, tentu kita nggak mungkin untuk di dalam media sosial, mungkin di waktu istirahat. Nah, ya fleksibel lah kayak gitu. Fleksibel. Kadang memang menjelang ini malam istirahat sebentar kita lihat. Tapi kalau yang namanya untuk kegiatan kantor, tentu tiap sebentar. Tapi untuk media sosial seperti Facebook, apa segala macam itu mungkin waktu tertentu ya. Tapi saya lihat juga tetap eksis. Karena saya ini follower dan kita berteman juga melihat bahwa banyak hal yang positif Bu Rini sharing ya di media sosial. Nah, itu pertanyaan tambahan. Kembali lagi, saya kan nasabah PTN nih. Nah, saya ketika misalnya melihat pegawai Bu Rini itu boleh dikatakan semua manggil Bu Rini itu bunda gitu. Nah, ini ada ceritanya gimana? Apakah ya sosok Bu Rini
kenapa pada akhirnya mereka menyebut Bunda? Apakah banyak hal-hal yang ini beri pengalaman, berkomunikasi, sehingga sebutan itu saya yakin tidak sembarang sebutan gitu. Melekat begitu. Iya, artinya apa yang melatar belakangi adik-adik, boleh katakan saya katakan adik-adik atau pegawai-pegawai ibu menyebut Bunda gitu. Ibu juga apa namanya, lihat dari tampangnya awet muda gitu kan. Mungkin lebih ke adik-adik kita tidak menganggap mereka suatu yang bawahan begitu. Kita lebih merangkul mereka sebagai suatu tim, sebagai suatu anak. Jadi kita melakukan, apalagi anak-anak milenial sekarang, tidak bisa kita dengan keras, tapi lebih kepada gimana rasa kekeluargaan kita. Memang ini suatu pekerjaan, tapi kita mengkomunikasikan ke mereka, bukan perintah, tapi bagaimana kita cara mendekatkan mereka, minta tolong. Memang ini sudah job mereka, tapi kita tidak semena-mena kamu harus kerjain ini, kamu tidak begitu. Tapi komunikasi kita, menjaga komunikasi, cara komunikasi kita dengan mereka lebih kepada ibu dan anak. Jadi mereka pun menganggap kita sebagai ibunya. Jadi tidak ada suatu jarak lah antara dia bosnya saya juga nggak mau dibilang bos, saya hanya mungkin lebih diberi amanah lebih oleh pimpinan. Gitu. Sehingga mereka merasa nyaman ya. Mereka bisa merasa nyaman. Kalau seorang pimpinan warga beranda mampu memberikan kenyamanan, itu kekuatan yang mah dahsyat itu. Dan itu keberhasilan juga dari guru ini. Dan mungkin saya bisa tangkap juga, biasanya tuh kalau udah dipanggil Bunda, mereka juga berani curhat ya. Berani curhat ya. Biasanya tuh anak-anak milenial perbankan itu curhatnya apa itu? Macam-macam. Ada yang curhatnya tentang jodoh. Gitu, ya. Yang penting mereka merasa nyaman. Itu yang utama. Karena dalam tim, kalau sudah tidak ada rasa kenyamanan, mereka juga akan tidak bisa maksimal memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Nah, nyaman itu kata kunci yang pertama. Beri mereka nyaman dulu. Kalau mereka sudah nyaman, insya Allah semuanya akan bisa mengalir. Kalau kita beri kenyamanan, mereka juga punya rasa tanggung jawab dan sense of belongingnya itu akan menjadi kuat, dan sehingga apa yang ingin dicapai itu bisa menjadi kenyataan ya, Bu Rini ya. Wah, ini semakin menarik perbincangan kita warga beranda. Ya sepertinya kita ini harus butuh waktu panjang untuk ngomong dengan Bu Rini. Bu Rini yang sekarang berada di Kepala Cabang Unit Pemasaran Bank BTN, ya sudah mengalami lika-liku mulai dari awal. Terus yang paling sedap, ngeri-ngeri sedapnya ini mengalami masa pergolakan di Banda Aceh, ya kemudian harus berjarak, ya LDR itu, long distance relationship dengan suami. Bu Rini Padang, suami keluar kota, itu bahkan luar pulau yang kita bisa bayangkan ya bagaimana proses kerinduan dan segalanya itu kan, tapi pada akhirnya happy ending. Ini menarik. Tapi di akhir pertemuan kita, Bu Rini, apa yang ingin Bu Rini sarankan kepada wanita milenial atau para milenial lah yang ingin berkarir di dunia perbankan? Iya. Yang pertama untuk adik-adik kita, perbankan sekarang berbeda dengan perbankan yang dahulu. Sekarang udah lebih dengan teknologi sudah canggih sekali. Makanya bagi adik-adik yang mau memasuki dunia perbankan, bekalilah diri dengan ilmu pengetahuan. Tapi di samping itu tidak hanya dengan ilmu, tapi isilah jiwa kita dengan nilai-nilai agama, karena memang di dunia perbankan itu kepercayaan itu yang utama. Jadi kalau kita sudah mempunyai rasa iman, insya Allah kejujuran itu akan bisa kita jalankan. Nah, itu pekerjaan di perbankan membutuhkan hal yang begitu, Pak. Jadi tidak hanya bisa hebat di pendidikan, tapi kalau kalbunya kosong, itu akan sia-sia kita. Isilah kalbu untuk memasuki dunia perbankan, karena persaingan, karena apapun itu namanya. Karena kita kalau sudah dibekali dengan nilai-nilai agama, apapun nanti yang ada di dunia perbankan itu akan bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya. Karena di dunia perbankan itu nilai kejujuran yang utama. Gitu. Oke, baik Bu Rini, luar biasa.
warga beranda, waktu yang akan memisahkan kita dan tidak terasa cukup, rasanya sebentar ya. Nggak terasa kita sampai di ujung acara. Bu Rini, tim beranda mengucapkan sekali lagi terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu. Amin, amin. Salam buat keluarga dan kepada anak-anak. Ya. Warga beranda, saya tidak menyimpulkan, tetapi banyak catatan yang bisa kita petik dari perbincangan ini. Ada quote yang menarik buat kita. Yang pertama, kejujuran dan kegigihan itu modal utama hidup kita. Yang kedua, ridho suami jalan meraih sukses dalam berkarir. Ketiga, komunikasi menjadi kata kunci menjaga keseimbangan antara kerja dan harmonisasi keluarga. Yang keempat, beri kenyamanan ke lingkungan, maka lingkungan akan memberikan dukungan dan kekuatan pada kita. Dan yang terakhir, dan ini penting untuk milenial, bekali diri dengan pengetahuan dan isi diri kita dengan keimanan. Nah, semuanya sudah didapatkan dan dipraktekkan, dan itu yang dialami Ibu Rini Fitriani. Terima kasih, sukses selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Kita insya Allah ketemu di tayangan beranda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.